Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Imtiazi, NIM 18060309. Saya Muhammad Aprian Syahadi, NIM 18060312. Saya Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri, NIM 18060321. Menjelaskan mengenai pengertian korupsi dan akuntabilitas publik. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi itu dapat dikatakan sebagai atau bisa dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula, upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi atau pendekatan negara, politik, pendekatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan pengertian korupsi di Indonesia, dipahami sebagai pelaku, pejabat, atau organisasi negara yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi dipahami sebagai kejahatan negara. Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah dengan kewenangan bertindak, dan ditambahnya adanya kesempatan. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas, apalagi dicegah. Karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara sama dengan kekuasaan dan kekuasaan sama dengan korupsi. Maksudnya, yang telah kita ketahui bersama juga, ada juga beberapa kasus korupsi yang sudah kita ketahui bersama. Beberapa waktu lalu ada juga korupsi kayak bansos dan lain sebagainya. Itu yang sudah diketahui saja udah banyak sekali, apalagi yang tidak diketahui. Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuderis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuap. Menurut Subjekti, korupsi adalah satu tindakan pidana yang memperkaya diri, yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Jadi bisa dibilang korupsi ini adalah kayak ngambil gaji paksa lah dari beberapa uang negara yang disediakan. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang lain, waktu orang lain, dan tenaga dari pihak orang lain, baik berupa penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Baharudin Lopa adalah suatu tindakan pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau badan secara langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Baik, itu adalah pengertian tentang
korupsi dan beberapa pengertian korupsi dari beberapa ahli juga. Dan pembahasan selanjutnya adalah sebab-sebab kenapa bisa terjadinya korupsi. Korupsi terjadi tentu karena banyak sebab. Baik, saya akan membacakan di antaranya, yaitu yang pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham atau mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Yang kedua, kelemahan pengajaran entah itu pengajaran agama atau etika. Yang ketiga, kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, tiadanya tindak hukuman yang keras. Yang ketujuh, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang kedelapan, struktur pemerintahan. Yang sembilan, perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional. Yang ke-10 adalah ini yang terakhir, keadaan masyarakat korupsi dalam suatu. Yang ke-10 adalah keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan. Jadi itu adalah beberapa sebab terjadinya korupsi. Dan pembahasan selanjutnya adalah pengertian akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan lain yang saling berkaitan satu sama lain menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Vertical accountability adalah ini yang akuntabilitas vertikal ya. Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekan pada akuntabilitas horizontal. Tidak hanya akuntabilitas vertikal, Tidak hanya akuntabilitas vertikal, akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien, tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Oke, langsung saja ke pembahasan terakhir saya, yaitu dimensi akuntabilitas publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Elwood menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Itu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, abuse of power. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Yang kedua adalah akuntabilitas proses.
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan mudah biaya. Yang ketiga ada akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, DPR atau DPRD, dan masyarakat luas. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aktor politik dan korupsi. Nah, apa sih aktor politik itu? Aktor politik itu merupakan orang yang memiliki kemampuan dan menduduki suatu jabatan di dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan korupsi adalah suatu tindakan para aktor politik untuk mendapatkan kepentingannya sendiri. Nah, sehingga di dalam hubungan aktor politik dan korupsi ini merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan para aktor politik itu melakukan korupsi. Nah, yang dimana diantaranya ada suap, penggelapan, penipuan, dan juga favoritisme dan nepotisme. Suap itu suatu hal yang dilakukan para aktor politik untuk memperoleh jabatan. Sedangkan penggelapan itu adalah di mana para aktor politik melakukan atau menggunakan anggaran dana untuk kebutuhan atau kepentingannya sendiri. Penipuan adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para aktor politik untuk membohongi publik atau memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan dirinya sendiri. Nah, favoritisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor politik untuk memberikan perhatian khusus atau perlakuan istimewa kepada kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan nepotisme adalah bentuk khusus favoritisme untuk mengalokasikan kontrak berdasarkan sahabat atau kerabat. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara kita lalu Muhammad Imtiaz. Saya selaku pemateri akan menyampaikan tentang problematika penanganan korupsi di Indonesia. Dalam penanganan atau pemberantasan korupsi di Indonesia tidaklah mudah. Di tengahnya semangat dan komitmen memberantas korupsi, ada beberapa pihak yang sangat dirugikan dan melakukan berbagai cara untuk menghentikannya, entah itu secara konstitusional, membangun isu-isu di media, intervensi politik,
dan berbagai cara lain. Tepatnya pada tahun 2004, KPK menangani banyak sekali kasus pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat lembaga negara, anggota DPRD, DPRD, sampai pejabat tinggi daerah. Karena penanganan korupsi ini yang berkaitan dengan pejabat tinggi negara yang mengatur sistem negara ini, pelemahan terhadap KPK itu nyata dan benar adanya. Muhammad Mahfud MD, mantan ke Mahkamah Konstitusi, menyatakan sampai hari ini sudah 14 kali pengajuan permohonan untuk membatalkan undang-undang KPK itu untuk dibatalkan. Namun sebanyak itu pula penolakan dan bahwa undang-undang itu sah secara konstitusional dan harus dilindungi. Itu ungkap dari Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun yang kita lihat sampai sini, negara kita ini masih saja tergiur akan yang namanya korupsi. Ini ada beberapa hal yang menjadi hambatan penanganan korupsi. Pertama itu lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ya gimana bisa lemah? Yang melakukan korupsi itu orang-orang elit, orang-orang yang mengatur hukum, orang-orang petinggi negara. Kedua, kurangnya kerjasama antar lembaga negara. Ya, gimana mereka mau kerjasama tuh mereka yang mau korupsi. Yang ketiga, intervensi politik. Dan yang keempat, masih belum bisa menanamkan budaya akuntabilitas akan bagaimana fungsi-fungsinya sebagai pelayan rakyat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.